Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 11 Chapter 5 dengan judul Was One vs Crimson Wild Lion. Cerita dimulai di mana Sirius merasa gelisah karena putrinya sendiri Stella telah menatapnya dengan mata dingin seolah-olah dia adalah sampah. Setiap kali Sirius mencoba untuk berbicara dengan Stella, Stella akan mengabaikannya atau menjawab dengan setengah hati bahkan jika Sirius bersikeras. Sirius bertanya-tanya mengapa Stella, yang dulunya mengatakan, ketika aku besar nanti aku ingin menjadi pengantin papa, berakhir seperti ini. Sirius menyimpulkan bahwa itu salah Ikki karena Ikki telah menculik dan menipu Stella yang murni. Sejak menggunakan otoritasnya sebagai raja untuk mengirim orang untuk mengejar Ikki tidak berhasil, Sirius memutuskan untuk melakukannya sendiri untuk melindungi Stella tercinta dan mendapatkan kembali kepercayaannya. Di arena pelatihan di halaman kastil, Sirius berencana melakukan latih tanding dengan Ikki dengan perangkat mereka dalam bentuk ilusi. Sirius yakin jika dia mengalahkan Ikki maka Stella akan melihatnya sebagai pria paling keren di dunia. Ikki bingung tentang apa duel itu, yang diklaim Sirius bahwa meskipun dia setuju untuk membiarkan Ikki menikahi Stella jika Ikki membawa kemenangan kepada Vermilion di perang yang akan datang, Sirius masih perlu menguji kemampuan Ikki. Jika Ikki menang, Sirius akan menerimanya sebagai salah satu perwakilan Vermilion. Tapi jika Ikki kalah, Ikki akan kembali ke Jepang. Ikki tidak nyaman mengarahkan pedangnya ke arah bangsawan, tetapi Stella dan Astrea mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa. Sirius getir karena bahkan istrinya sendiri hanya mau berbicara dengan Ikki tetapi tidak dengan dia, dan mereka bahkan tidak mandi bersama kemarin. Ketika mereka berdua akhirnya berada di atas ring, Ikki setuju untuk pergi ke Sirius dengan serius. Mereka memanifestasikan perangkat mereka, dan Stella yang menjadi wasit memberi sinyal dimulainya pertandingan. Orang yang bergerak lebih dulu adalah Sirius, yang disebut Crimson Wild Lion. Sirius menciptakan api 3000 derajat Celcius dan meletakkannya di bilah perangkat berbentuk kapaknya yaitu, Ifrit atau, kapak besar api yang menyala. Sirius menyerang Ikki tetapi tiba-tiba Sirius kehilangan pandangannya dan pada saat yang sama Sirius pingsan di tanah seolah-olah bagian di bawah lututnya telah menghilang. Hanya dalam waktu sekitar 5 detik setelah dimulainya pertandingan, Ikki dinyatakan sebagai pemenang. Sirius menyadari bahwa Ikki mengetahui bahwa Sirius sebenarnya hampir buta di mata kirinya, yang disebabkan oleh cedera dari 30 tahun yang lalu dan Sirius bahkan tidak pernah memberitahu keluarganya sendiri. Ikki menyelinap ke titik buta Sirius dengan teknik Edelweiss dan Sirius tidak menganggapnya kotor karena bahkan Sirius tahu itu wajar untuk menyerang kelemahan lawan dalam pertempuran. Sirius gemetar karena gerakan dan wawasan Ikki tidak pada tingkat yang bisa dicapai hanya dengan latihan intensif. Stella kemudian mengatakan Sirius sekarang harus mengakui Ikki sebagai perwakilan untuk Vermilion, tetapi Sirius tertawa keras dan mengklaim dia memberi Ikki sebuah rintangan dan bahwa dia lupa mengatakan bahwa ada 3 pertandingan. Pertandingan selanjutnya adalah adu panco untuk menguji kekuatan dan Sirius meletakkan sikunya di atas tromol yang telah disiapkan. Sirius percaya dia harus menang karena perbedaan ketebalan lengan mereka sebanyak 2 kali lipat. Ikki kemudian meletakkan sikunya di atas drum dan pertandingan dimulai. Namun, lengan Ikki sama sekali tidak bergerak seolah-olah itu baja, meskipun Sirius mengerahkan seluruh kekuatannya ke tangannya sampai wajahnya memerah. Ikki kemudian perlahan-lahan menggerakkan lengannya dan mendaratkan punggung tangan Sirius di atas drum, dan Ikki memenangkan pertandingan. Sirius tidak mengerti caranya, tapi Stella menjelaskan itu karena Ikki menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Orang tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka yang sebenarnya karena naluri bertahan hidup mencegah mereka melakukannya.
Namun, Iki berbeda dan Iki bisa mengabaikan batasan ini sesuka hati dengan konsentrasi ekstrimnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya yang berbeda dari kekuatan penuh normal orang. Sirius yang juga seorang pejuang bertanya-tanya seberapa banyak Iki telah melalui untuk memiliki kendali penuh atas kemauannya. Stella mengatakan Iki bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan Sirius, terutama karena Stella sendiri bahkan tidak bisa menang melawan Iki. Meskipun Iki telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan, Sirius menegaskan bahwa itu masih belum berakhir karena pertandingan final bernilai 10 poin sehingga dia masih bisa melakukan pembalikan. Stella menyuruhnya untuk menghentikannya dan bahkan para pelayan mengatakan bahwa Sirius tidak keren dan mereka tidak bisa melihatnya lagi. Sirius mengatakan bahwa selama hatinya tetap kuat, seseorang tidak akan mengenal kata kalah. Sirius kemudian mengatakan bahwa pertandingan berikutnya adalah maraton. Mereka lari ke kantor pusat, rumah Bonnie, dan kembali lagi. Bonnie House adalah merek manisan dari Vermilion, dan coklatnya cukup populer dan juga dijual di Jepang. Kantor pusat bahkan memiliki taiyaki coklat yang hanya dijual di sana, dan membelinya di sana akan digunakan sebagai bukti untuk berlari ke toko itu. Sirius segera pergi duluan dan Stella mengatakan Iki tidak harus ikut dengannya. Iki mengatakan tidak apa-apa dan Iki kemudian berlari dan berhasil melewati Sirius. Jaraknya sekitar 10 km, bukan masalah besar bagi Iki yang berlari 20 km setiap hari. Meski begitu, Sirius yakin dia akan menang karena dia harus tahu jalan pintas yang bahkan tidak ditampilkan di peta GPS. Sirius pikir dia pemilik pertandingan ini. Namun, pada akhirnya Iki adalah orang yang kembali ke kastil dengan taiyaki terlebih dahulu. Iki bertanya bagaimana dengan ayah mertua dan Astrea mengatakan untuk tidak khawatir karena dia telah mengirim dandelion untuk mencari di tempat-tempat di mana anak-anak bisa tersesat. Sirius adalah bangsawan dan tidak pernah melewati tempat-tempat seperti gang belakang dan karenanya tidak mungkin baginya untuk mencapai tujuan melalui jalan pintas seperti itu. Akibatnya, Sirius tersesat dan mengeluarkan SOS ke ponsel Astrea. Stella mengatakan betapa memalukan dan menyedihkannya saat sedang kesal. Iki menenangkannya dan berkata tidak apa-apa. Astrea mengatakan Iki sangat baik sehingga Iki akan peduli dengan Sirius bahkan setelah dilihat sebagai musuh oleh Sirius. Astrea juga mendapat pesan untuk Iki dari Sirius yang mengatakan, mari kita sebut seri hari ini. Iki memahami perasaan Sirius karena jika Iki dan Stella memiliki anak, Iki akan menghargai anak itu lebih dari hidupnya sendiri. Astrea mengatakan Stella telah memilih pria yang baik dan bahwa dia akan mendukungnya, dan kemudian meninggalkan kastil untuk menjemput Sirius. Belakangan, beberapa pelayan muda menawarkan minuman dingin dan baju ganti untuk Iki yang banyak berkeringat. Iki melepas jaketnya dan kemudian para pelayan tiba-tiba menjerit karena melihat perut Iki. Mereka bilang Iki sangat sempurna, tampan dan maco. Mereka juga menyarankan Iki untuk mandi dulu dan mengajaknya minum teh sore bersama mereka nanti karena mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Stella yang kesal dengan ini kemudian memutuskan untuk berbicara dengan mereka dan mengatakan mereka memiliki keberanian meskipun menjadi pelayan keluarga kerajaan. Para pelayan membantah bahwa Iki dan Stella tidak mungkin menikah mengingat bagaimana perasaan Sirius sekarang dan bahwa aneh bagi Stella untuk mengklaim kepemilikan Iki ketika mereka bahkan belum resmi bertunangan. Rambut Stella kemudian berubah warna menjadi nyala api, dan dia berkata bahwa para pelayan pasti punya nyali dan Stella akan melawan pasukan kucing pencuri jika mereka mau. Para pelayan mengatakan Stella adalah otak-otot seperti ayahnya dan mereka melarikan diri. Stella bertanya siapa yang mereka panggil otak-otot dan mengejar mereka, membuat Iki bingung melihat itu. Tilmit dan Mirialia kemudian muncul bersama Lunais, mengatakan betapa populer dan Iki seperti playboy. Iki menyebutkan dia belum melihat Tilmit dan Mirialia sejak mereka mengejarnya untuk mendapatkan hadiah. Mereka meminta maaf untuk itu karena mereka benar-benar menginginkan uang itu tetapi Iki mengatakan tidak apa-apa karena Iki tidak lagi gugup bertemu ayah Stella karena itu. Sambil melihat Stella mengejar para pelayan, mereka juga mengatakan Iki sangat cocok dengan Stella karena Stella bisa berubah berkat Iki. Mereka tidak dapat membayangkan Stella lebih seperti gadis normal yang akan cemburu pada gadis lain sebelumnya. Stella tampak seperti dia memiliki Chunipyu karena tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya. Luna kemudian mengatakan mereka ada di sini karena Luna ingin Iki melatih Tilmit dan Mirialia. Luna percaya Iki dan Stella harus menang melawan siapapun yang mereka hadapi dalam pertandingan mereka, tetapi Tilmit dan Mirialia mungkin hampir menang.
Keduanya kuat sebagai pasangan karena mereka menutupi kelemahan satu sama lain, tetapi Ikki berpikir mereka harus banyak meningkatkan saat bertarung sendirian. Ini adalah sesuatu yang harus Ikki lakukan untuk membawa kemenangan bagi Vermilion. Mereka tidak harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari lawan mereka hanya harus menang. Meminta Ikki untuk melatih mereka tampaknya merupakan langkah yang tepat karena menang melawan lawan dengan kemampuan superior adalah keahlian Ikki. Luna kemudian mengatakan alasan lain dia ada di sini adalah karena Luna dihubungi oleh markas besar Liga mengenai sesuatu di pinggiran Vermilion. Sebelum Luna dapat melanjutkan, dia mendapat telepon dari Johan. Tilmit dan Mirialia menjelaskan kepada Ikki bahwa orang yang memanggil Luna adalah pangeran pertama Kretliland, Johan Christoph von Kolbrand, yang dijuluki Angin Emas dan pemimpin tim Kretliland. Johan telah sering mengunjungi Vermilion untuk waktu yang lama dan pergi ke universitas yang sama dengan Luna. Ikki terkejut bahwa meskipun ada sejarah antara Vermilion dan Kretliland, royalti kedua negara bisa menjadi sangat bersahabat. Ikki mengira Sirius mungkin politisi yang cukup baik untuk bisa membangun hubungan yang damai. Luna menyelesaikan percakapannya di telepon dengan mengatakan dia akan mencoba meminta bantuan orang tertentu dan bahwa Luna akan berada di sana sekitar tengah hari besok. Luna kemudian bertanya kepada Ikki apakah tidak apa-apa baginya untuk ikut dengannya ke Kretliland. Masuk ke chapter 6, dengan judul, Malam Pembantaian. Sebuah helikopter milik Kazamatsuri Zaibatsu, salah satu grup keuangan terkemuka dunia, sedang menuju markas rebellion yang terletak di suatu tempat di pegunungan Alpen. Pilot terkejut saat melihat puncak gunung di sekitarnya hilang, seolah-olah terputus. Helikopter itu tiba di dekat gerbang utama, dengan Rina, pembantunya Charlotte, dan saudara tirinya Sarah keluar dari sana. Mereka kaget melihat mayat pengikut rebellion di sekitar gerbang utama, yang terlihat seperti sedang berada di zona perang. Seorang pria kemudian muncul mengatakan pertempuran telah terjadi di sini 3 hari sebelumnya. Dia adalah Kouzu Kazamatsuri, ayah Rina yang merupakan kepala Kazamatsuri Zaibatsu dan salah satu dari 12 Apostle. Kouzu dan Profesor Agung tidak ada di markas ketika itu terjadi, tetapi semua orang termasuk dalam numbers yang hadir pada saat itu terbunuh. Kouzu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi Kouzu meminta gadis-gadis itu untuk membawa Tsukikage bersama mereka ke sini. Tsukikage menyapa Kouzu dan meminta maaf atas rencananya untuk membuat Jepang meninggalkan Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria telah gagal. Kouzu ingin Tsukikage menggunakan perangkatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini, yang disetujui oleh Tsukikage karena ini juga merupakan masalah penting bagi Jepang. Tsukikage kemudian memanifestasikan perangkatnya dan mulai menunjukkan peristiwa yang terjadi di sini dari 3 hari sebelumnya. Puluhan pengikut saling tembak di sekitar gerbang utama. Beberapa mengatakan mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan meminta yang lain untuk membunuh anak tertentu. Komandan mereka melihat orang bertubuh mungil berjalan di jalan bersalju sambil menyanyikan, "Row, row, row perahumu," dengan lembut menyusuri sungai. Riang, 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 hidup hanyalah mimpi. Lalu, komandan mencoba menembak orang yang bertubuh mungil tetapi akhirnya menembak sesama tentaranya. Setiap orang di sana yang kehabisan peluru akan saling menebas leher dengan pisau mereka. Orang yang mungil itu terus menyanyikan, "Baris, baris, dayung perahu Anda," dengan lembut menyusuri sungai. Jika Anda melihat buaya, jangan lupa berteriak. Kemudian, komandan itu menjadi satu-satunya yang tersisa dan dia menyadari siapa orang yang mungil itu setelah mengingat seorang blazer yang bisa memanipulasi orang lain seperti boneka. Setelah si mungil bernyanyi, "Mendayung, mendayung, mendayung perahu Anda," dengan lembut di bak mandi. Jika Anda melihat laba-laba, jangan lupa tertawa. Komandan itu pun kemudian menembak kepalanya sendiri dengan senjatanya sendiri. Orang mungil yang mengenakan kerudung adalah Orgaule, yang dijuluki Raja Boneka. Orgaule mengatakan itu bodoh dari tentara yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerangnya yang merupakan salah satu numbers. Tapi Orgaule kemudian meminta maaf kepada tentara yang tewas setelah menyadari mereka tidak mengenali siapa Orgaule karena Orgaule bahkan belum pernah ke markas rebellion dengan tubuh aslinya yang masih hidup. Setelah melewati gerbang utama, sekitar 50 tentara menembakkan senapan mesin, senapan, dan peluncur roket ke arah Orgaule selama puluhan detik. Namun,
Lawan mereka adalah seorang desperado yang telah mengalami brute soul atau kebangkitan, jadi serangan mereka itu bahkan tidak sampai padanya. Orgaule kemudian menjentikkan jarinya sambil mengucapkan Grand Guignol atau drama pembunuhan. Kemudian semua dari 50 tentara itu jatuh ke tanah, menjadi potongan-potongan kecil daging seperti steak dadu. Orgaule dilindungi dari peluru dan ledakan oleh dinding tak terlihat yang disebut Spider's Nest. Orgaule kemudian terkena hantaman kuat yang bahkan berhasil menembus Spider's Nest miliknya dan menyebabkan pipinya berdarah. Itu disebabkan oleh Sir Wallenstein, yaitu orang yang dijuluki The One Armed Swordsman, yang datang dari tangga di depan. Wallenstein bertanya kepada Orgaule apa yang dia lakukan dan Orgaule mengatakan itu karena dia sudah bosan melakukan pekerjaan dari rebellion. Orgaule kemudian berkata dengan senyum cerah bahwa saat melakukan pekerjaan yang terlihat seperti mengasuh anak, Orgaule telah bertemu dengan seorang gadis dengan mata merah tua yang menginjak-injak dan merendahkannya. Orgaule terpesona oleh kecantikan seperti itu dan ingin melihat hati mulianya berlumuran lumpur dan busuk. Orgaule tidak pernah merasa seperti ini sejak kakak perempuan tercintanya. Orgaule jatuh cinta padanya dan ingin segera pergi padanya. Sudah waktunya bagi dia untuk membuang mainan lamanya dan bermain dengan yang baru. Namun, Orgaule tahu Wallenstein dan yang lainnya tidak akan membiarkannya pergi sehingga Orgaule harus membunuh mereka semua. Wallenstein berpikir membawa Orgaule ke rebellion akan membantu mereka dengan tujuan mereka, tetapi ternyata itu adalah kesalahan dan Wallenstein berencana membunuh Orgaule untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Orgaule tertawa karena Wallenstein yang kalah dari siswa ksatria peringkat B berencana membunuh Orgaule, yang merupakan desperado seperti Tyrant. Orgaule telah menciptakan raksasa batu dengan seni mulia, Deus Ex Machina, saat dia berbicara dan pada saat Wallenstein menyadari bahwa raksasa batu telah memberikan banyak pukulan padanya. Namun, Wallenstein tetap berdiri karena pukulannya raksasa batu hanya menghantam tembok di sekitarnya. Kemudian, Wallenstein mengayunkan pedangnya menggunakan Bergsneden atau potongan gunung, yang memotong batu raksasa seperti mentega, termasuk bagian atas gunung sekitar di belakangnya. Wallenstein bergerak dan Orgaule mencoba mencegat dengan Grand Guignol, yang melepaskan ribuan benang yang melindungi tubuh Orgaule yang digunakan sebelumnya untuk memotong tentara menjadi beberapa bagian. Namun, Wallenstein menangkap benang dengan meningkatkan gesekan hingga 1000%. Benang yang tertangkap tidak membentuk penghalang di sekitar tubuh Orgaule sehingga Wallenstein mampu melakukan tendangan yang membuat tubuh kecil Orgaule menjauh. Wallenstein mengatakan bahwa Orgaule adalah orang bodoh karena bahkan jika Orgaule telah mengalami brute soul atau kebangkitan, kemampuannya dengan benang tidak sebanding dengan kemampuan gesekan Wallenstein. Wallenstein kemudian berdiri di depan Orgaule, mengatakan bahwa Orgaule hanyalah anak nakal dengan kekuatan yang sangat besar. Saat Wallenstein hendak membunuhnya, Orgaule tiba-tiba tertawa keras. Orgaule mengatakan bahwa jika Wallenstein tahu itu maka mengapa dia akan berpikir bahwa Orgaule akan melawan seseorang yang kuat seperti Wallenstein sendirian. Dalam sekejap, lengan hitam menembus dada Wallenstein, dan meraih jantungnya. Hati Wallenstein yang digenggam dengan sarung tangan hitam mulai mengering dengan cepat seperti tomat. Itu kemudian terjadi pada seluruh tubuh Wallenstein, yang kulitnya retak karena kehilangan kelembaban, bola matanya yang menipis menjuntai, dan dagingnya menipis. Tangan yang keluar dari dadanya meraih wajah Wallenstein yang seperti mumi dan merobeknya. Seorang pria dengan rambut acak-acakan berpakaian hitam muncul dan dia disebut Habub atau Dewa Gurun Kematian. Dia meraih kera Orgaule dan mengangkatnya. Habub marah pada Orgaule karena menganggap enteng dan dia akan terbunuh jika Habub tidak datang. Orgaule dengan sikap santai mengatakan tidak apa-apa karena Habub menyelamatkannya dan mereka bisa menjadi teman baik. Habub melemparkan tubuh Orgaule dan berkata bahwa dia datang ke sini hanya karena perang yang akan ditimbulkan Orgaule dan janji untuk mengizinkan Habub terlibat dalam menghancurkan Vermilion dan Kretlillen. Orgaule menjawab bahwa janji itu nyata dan Orgaule hanya menginginkan Stella, jadi Habub bisa melakukan apapun yang dia suka. Habub senang bahwa selama dia bisa mendapatkan negaranya sendiri, dia akan menemani Orgaule dalam hobinya yang mengerikan. Habub kemudian berkata bahwa ada orang lain yang perlu mereka singkirkan di sini. Saat dia mulai berjalan menuju tangga menuju markas rebellion, dua orang datang dari tangga.
Salah satunya adalah seorang wanita langsing dengan rambut hitam indah bernama Dirty Rose atau Bunga Kejahatan, yang berterima kasih kepada Orgaule karena telah mengundangnya, dan yang lainnya adalah seorang pria gemuk bernama Bebe, yang tubuhnya terlihat seperti Daruma. Mereka telah selesai mengurus semua orang kecuali Tyrant di markas. Sekelompok orang kemudian datang dari tangga, dan mereka adalah 7 dari Numbers selain Orgaule dan Wallenstein yang merupakan pemimpin negara, orang kaya dan semacamnya. Bunga mawar tumbuh di sekujur tubuh mereka, keluar dari lubang hidung, telinga, mata dan kulit mereka. Dirty Rose berkata bahwa kehidupan manusia harus digunakan untuk menumbuhkan bunga-bunga indah. Dirty Rose menanam benih di tubuh mereka dan menggunakan kemampuannya untuk menumbuhkan bunga ajaib di tubuh mereka. Mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka sendiri dan merasakan sakit parah terus-menerus untuk mendorong metabolisme yang akan membuat mereka tetap hidup dalam keadaan seperti itu. Orgaule bilang itu hobi yang bagus dan dia menyukainya. Bebe mengatakan mereka berbau harum dan tampak enak, jadi dia memetik dan memakan mawar berdarah itu. Satu-satunya teman Bebe yaitu Dirty Rose, tidak senang akan hal itu dan Habub kemudian berkomentar bahwa karena Numbers yang tersisa telah diurus maka satu-satunya yang tersisa adalah Tyrant. Dirty Rose menjawab bahwa 7 dari Numbers yang dia urus bahkan bukan Blazer. Tapi Tyrant adalah salah satu Desperados kuat yang membagi dunia menjadi 3, jadi dia tidak mengejarnya. Habub berkata bahwa Tyrant hanyalah orang tua dan dia akan mengurusnya, tetapi Orgaule menjawab bahwa itu tidak perlu karena Tyrant tidak ada di sini. Orgaule kemudian mengungkapkan rahasia Rebellion mengenai keberadaan Tyrant saat ini, bahwa bahkan di antara Number hanya beberapa yang tahu keberadaannya yaitu hanya 3 orang, yang terdiri dari Kouzu Kazamatsuri, Profesor Agung, dan 1 orang lagi. Apa yang diungkapkan Orgaule menyebabkan Habub dan Dirty Rose melebarkan mata karena terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Orgaule kemudian berkata kepada yang lain bahwa sejak mereka datang ke sini maka itu berarti mereka juga berpikir bahwa dunia ini membosankan. Dia kemudian berkata bahwa adalah lelucon bahwa dunia harus damai dan penuh dengan kebahagiaan, dan bahwa orang-orang seperti diri mereka sendiri harus mati. Jadi Orgaule menyarankan agar mereka pergi membunuh, mengambil dan melahap sesuka mereka dan membuat dunia lebih menyenangkan sesuai keinginan mereka. Mereka kemudian mulai bergerak menuju Kretli Land. Setelah Tsukikage selesai melihat peristiwa yang terjadi di markas Rebellion menggunakan perangkatnya, Kouzu menanyakan apa yang dilihatnya. Tsukikage mengatakan bahwa Orgaule berencana menghancurkan Vermilion dan Kretli Land. Bukan hanya Dirty Rose dan Bebe, bahkan Habub pun membantunya. Kouzu menduga itu mungkin ada hubungannya dengan Stella setelah Orgaule bertemu dengannya sebagai Rei Senhiraga. Tsukikage akan menginformasikan kepada League tentang situasi tersebut dan meminta kanselir bersayap dan yang lainnya untuk ditempatkan. Kouzu akan bekerja dengan Numbers yang masih hidup untuk mengatur kembali Rebellion karena keberadaan organisasi sebagai kekuatan ketiga utama penting untuk mencegah visi masa depan yang dilihat Tsukikage menjadi kenyataan. Sarah mengetahui nomor telepon Iki, jadi dia, Rina, dan Charlotte mencoba menghubungi Iki dan Stella. Namun, tidak satupun dari mereka dapat menghubungi siapapun yang mereka inginkan karena panggilan mereka tidak berhasil. Pengikut Rebellion datang untuk memberitahu semua orang bahwa 3 helikopter bersenjata sedang menuju ke sini dengan cepat. Orang yang akan datang adalah Abraham Carter, kepala unit kekuatan supernatural AS yaitu Sion, yang merupakan orang terkuat di Union dan salah satu Desperado kuat yang membagi dunia menjadi 3. Kouzu menyadari itu tidak bisa dihindari dan dalam pikirannya dia berkata, "Maaf, Ryouma, baiklah teman-teman itu adalah bagian akhir dari chapter 6. Mari kita lanjut ke chapter 7 dengan judul, Kunjungan ke Kretli Land." Cerita dimulai di mana Iki, Stella dan Lunayais berada di pesawat kecil menuju Kretli Land. Johan telah meminta Luna untuk datang ke Kretli Land karena mereka perlu membahas tentang laporan dari markas Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria tentang Orgaule yang merupakan penjahat berbahaya dari Rebellion yang terlihat di dekat Vermilion dan Kretli Land. Johan juga ingin berbicara dengan Luna tentang jadwal perang yang akan datang. Johan juga tertarik untuk bertemu Iki sebelum perang sehingga Iki diminta untuk datang ke Kretli Land. Iki terkejut bahwa anggota kerajaan Kretli Land dan Vermilion dapat melakukan panggilan telepon pribadi karena menurutnya hubungan kedua negara itu buruk.
Stella juga setuju sejak dia bermain dengan Johan sejak dia kecil dan memperlakukannya seolah-olah itu wajar. Tetapi setelah belajar di luar negeri, dia menyadari betapa istimewanya itu. Luna mengatakan pada awalnya kedua negara tidak akur sejak Vermilion memperoleh kemerdekaan dari Catelyn melalui perang dan mereka telah membawa kebencian satu sama lain selama ratusan tahun. Namun, 30 tahun yang lalu Sirius pergi ke Catelyn sendirian, melawan pasukan Catelyn, dan ketika Sirius memasuki istana dia memberitahu Raja Catelyn bahwa jika dia membencinya maka negara mereka harus bertempur sebanyak yang mereka suka. Ikki dan Stella tercengang mendengarnya, tapi Luna menertawakannya. Raja Catelyn tidak bisa berakhir dengan membenci seseorang yang begitu bodoh dan setelah itu hubungan antara kedua negara meningkat sedikit demi sedikit dengan mendidik rakyatnya untuk bekerja sama dengan orang-orang dari negara lain. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam perang yang akan datang karena yang kalah masih mendapat dukungan finansial untuk perbaikan infrastruktur dari pemenang sehingga perang lebih seperti arisan antara kedua negara. Luna dan Stella berpikir bahwa ayah mereka Sirius tidak menghasilkan ide politik yang begitu bagus sendiri dan bahwa ibu mereka, Astrea, menarik perhatiannya. Ikki kemudian ingat bahwa ketika Sirius menentang Stella belajar di luar negeri, Astrea memenjarakannya, yang membuat Ikki berpikir bahwa dia tidak boleh membuat Astrea marah. Stella memberitahu Ikki bahwa Johan dan Luna seperti saudara kandung dan dia seperti kakak bagi Stella. Ikki, Stella, dan Lunayais tiba di Lusier, yaitu ibu kota Catelyn tempat mereka berjanji untuk bertemu dengan Johan. Kota itu sendiri adalah situs warisan dunia dan sepertinya berada di abad pertengahan Eropa. Luna memberitahu Ikki dan Stella bahwa mereka bisa bermalam bersama di sini karena mereka akan tinggal di sini sampai perang selesai pada akhirnya, yang membuat Stella tersipu. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang muncul dan menyapa mereka. Stella mengatakan dia dan pria itu belum bertemu satu sama lain sejak Natal lalu, dan pria itu mengatakan dia telah mendengar tentang pencapaian Stella di Jepang bahkan saat Stella mengalahkan Ouma. Dia juga memperkenalkan dirinya kepada Ikki sebagai pangeran pertama Catelyn, Johann Christoph von Kolbrand. Johann telah melihat pertandingan Ikki dan Stella di Festival Seni Pedang 7 Bintang dan kagum. Johann bertanya kepada Ikki pelatihan apa yang telah Ikki lakukan dan ingin belajar menjadi kuat seperti Ikki. Luna kemudian mengatakan penampilan Johann sedikit tidak rapi dan Luna pergi untuk memperbaiki syalnya. Stella mengatakan mereka benar-benar terlihat seperti saudara kandung tetapi Ikki berpikir itu terlihat lebih dari itu. Tiba-tiba perut Stella keroncongan, yang membuat Luna kesal dan Stella memprotes karena dia belum makan siang dan konsumsi bahan bakarnya sudah buruk sejak dia membangkitkan kekuatan naganya. Johann menyarankan mereka pergi makan siang. Saat dalam perjalanan, orang-orang di jalan menyapa pangeran dan kedua putri dari negara tetangga. Namun, Ikki memperhatikan seorang wanita dengan rambut perak dan warna mata yang berbeda di antara orang banyak. Ikki mengenalinya dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Stella memanggil Ikki menyebabkan Ikki mengalihkan perhatiannya sejenak dan pada saat Ikki melihat kembali ke tempat wanita itu berdiri, wanita itu sudah pergi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di sepanjang perbatasan Vermilion dan Catelyn, beberapa orang di sisi Vermilion melihat banyak tank datang dari Catelyn. Kemudian Ikki, Stella, Lunayais dan Johann tiba di taman yang memiliki Stadion Nasional Lusier tempat perang akan diadakan seminggu dari sekarang. Stella memesan dan banyak makan waffle dan es krim, yang membuat Luna bertanya-tanya apakah perut Stella berlubang hitam. Beberapa waffle juga dijual di Jepang, jadi Stella memberitahu Ikki bahwa mereka harus segera menikah dan memesan waffle itu di sana. Kemudian, perwakilan Catelyn dalam perang, Luke, Mira, Lid, dan Enalis muncul. Stella menyapa mereka dan Johann mengatakan dia memanggil mereka ke sini sebagai tindakan pengamanan karena laporan Orgaule terlihat di dekatnya. Perwakilan Catelyn dan Ikki memperkenalkan diri satu sama lain. Perwakilan Catelyn telah mendengar tentang Ikki dan tentang Ikki yang akan menikahi Stella jika Ikki menang melawan mereka. Ikki mengatakan dia tidak akan kalah sejak dia berjanji dan perwakilannya juga mengatakan mereka tidak akan kalah. Orang-orang yang menjalankan kedai makanan terdekat sangat senang setelah mendengarnya dan kemudian menawarkan makanan kepada semua orang di sana. Ikki kagum melihat orang-orang dari dua negara yang berbeda sangat akrab satu sama lain, yang merupakan sesuatu yang sangat langka.
Stella berkata dia menjadi seorang ksatria untuk melindungi orang-orang baik seperti itu dari bahaya. Stella juga mengatakan dia mencintai Vermilion, Credliland dan orang-orang baik di sana, dan Stella tidak akan membiarkan siapapun terluka oleh siapapun itu. Tiba-tiba, ada suara yang mengatakan, "Maaf, itu tidak mungkin." Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.